Chelsea berhasil menang dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 3-0 saat berjumpa Barcelona. Kemenangan ini bisa dibilang di luar dugaan oleh fans Chelsea, karena selain melihat skor akhir yang mencolok, namun The Blues juga menunjukkan dominasi permainan di hampir sepanjang laga. Digadang-gadang akan terjadi pertarungan antara dua bintang muda masa depan sepak bola, namun justru satu-satunya bintang yang bersinar adalah Esteva Willian. Seperti apakah detail kemenangan The Blues saat melawan Blaugrana? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan review match Liga Champions Chelsea versus Barcelona sebagai berikut. Enzo Maresca secara mengejutkan menurunkan starting line up tanpa menggunakan striker murni. Baik itu Joao Pedro maupun Liam Delap, keduanya tidak dimainkan sedari awal oleh sang pelatih asal Italia. Menggunakan formasi 4-2-3-1, seperti inilah susunan formasi Chelsea saat berjumpa Barcelona. Jika melihat dari susunan formasi, sebagian fans pasti bertanya-tanya mengapa Enzo Maresca tidak menurunkan seorang real striker pada pertandingan ini. Namun ketika peluit jalannya pertandingan dimulai, kita semua yang menyaksikan pertandingan tersebut tentu sepenuhnya memahami isi kepala dari sang pelatih Chelsea. Memainkan 3 winger pelari kencang, diantaranya Pedro Neto, Garnacho, dan Esteva Willian yang memiliki kecepatan di atas rata-rata, terbukti mereka cukup ampuh untuk mematahkan strategi jebakan offside yang menjadi ciri khas Barcelona di era Hansi Flick. Reece James dan kawan-kawan bahkan sudah unggul di menit ketiga melalui gol Enzo Fernandez, namun gol tersebut dianulir oleh sang wasit. Barcelona lalu merespon cepat dan bahkan mereka hampir unggul lewat peluang emas dari Ferran Torres di menit kelima. Beruntung untuk Chelsea, bola hasil tendangannya meluncur tipis di samping gawang Robert Sanchez. Pertandingan berjalan cukup imbang di antara kedua tim selama kurang lebih 20 menit, akan tetapi setelah 20 menit berlalu, Chelsea mulai mengambil inisiatif serangan. Barcelona lalu mencoba untuk keluar dari tekanan-tekanan Chelsea, namun serangan-serangan Lewandowski CS harus kandas oleh sang jenderal lapangan tengah Chelsea, Moises Caicedo. Memasuki menit ke-37, Chelsea berhasil unggul 1-0 lewat own goal dari Jules Koundé. Berawal dari corner kick, untuk yang kesekian kalinya di musim ini, The Blues berhasil mencetak gol melalui skema set piece. Marco Kurela lolos dari jebakan offside Barca, lalu ia berhasil memberikan umpan kepada Pedro Neto. Bola scrimmage tak mampu dihentikan oleh Joan Garcia yang akhirnya membuat Jules Koundé melakukan own goal. Setelah tertinggal 1-0, petaka untuk Barca tak berhenti sampai di situ saja, karena sang kapten mereka, yaitu Ronald Araujo, justru mendapatkan kartu kuning kedua menjelang peluit tanda akhir babak pertama dibunyikan oleh sang wasit. Skor 1-0 menutup jalannya babak yang pertama. Di babak kedua, Hansi Flick melakukan pergantian pemain yang tidak biasa. Di saat timnya sedang tertinggal 1-0 dan bermain hanya dengan 10 orang, normalnya adalah mengganti satu penyerang, lalu memasukkan satu pemain bertahan atau satu pemain gelandang. Namun hal berbeda dilakukan oleh mantan pelatih timnas Jerman itu. Ia justru memasukkan satu penyerang lain sebagai langkah untuk menyamakan skor. Enzo Maresca lalu beradaptasi dengan pergantian Hansi Flick dan ia memutuskan untuk memasukkan Andre Santos menggantikan Malo Gusto yang nampaknya ia mengalami cedera ringan setelah bertabrakan dengan Robert Lewandowski. Andre Santos bahkan berhasil menyumbangkan satu gol di menit ke-51, namun lagi-lagi kamera VAR menangkap salah satu pemain Chelsea yang sedang berada dalam posisi offside.
Berselang 4 menit kemudian, The Blues akhirnya berhasil memperlebar jarak atas Barcelona lewat gol skill individu dari seorang Esteva Willian. Pemain berusia 18 tahun itu meliuk-liuk merangsek ke dalam kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras dengan kaki kanannya ke gawang Joan Garcia. Gol dari Estevao ini mengingatkan kita kepada kejadian beberapa bulan yang lalu ketika babak perempat final kompetisi FIFA Club World Cup. Kala itu Estevao Willian mencetak gol yang sangat mirip dengan yang ia lakukan tadi malam. Namun kali ini kejala gawang Robert Sanchez ketika ia masih memperkuat Palmeiras. Barcelona sesekali mereka keluar untuk melancarkan serangannya melalui Lamine Yamal. Namun seperti berhadap-hadapan dengan tembok kokoh, upaya Lamine Yamal untuk mendekat ke gawang Robert Sanchez selalu terhenti oleh Marco Kurela. Memasuki menit ke-73, Liam Delap yang masuk menggantikan Alejandro Garnacho berhasil mencetak gol ketiga untuk The Blues sekaligus mengakhiri perlawanan dari Barcelona. Gol yang dinanti-nanti oleh Liam Delap akhirnya berhasil datang juga karena terakhir kali ia mencetak gol untuk Chelsea terjadi beberapa bulan lalu, yaitu ke gawang Estunis di ajang Club World Cup. Setelah tidak ada gol tambahan dari kedua tim, Vlatko Vincic akhirnya meniup peluit tanda akhir pertandingan. Chelsea berhasil unggul dengan skor 3-0, lalu memulangkan Barcelona ke Catalunya dengan tangan hampa. Secara keseluruhan, mulai dari posisi kiper hingga ke striker, lalu para pemain pengganti seperti Andre Santos dan Liam Delap, kecuali Tyrick George dan Josh Asyampong, karena mereka berdua hanya bermain selama beberapa menit saja. Semua punggawa The Blues bermain dengan sangat spektakuler. Beberapa pemain, khususnya Esteva Willian, yang menjadi bintang di pertandingan ini berkat satu gol indahnya ke gawang Barcelona. Pertanyaan besar untuknya adalah, apakah ia bisa konsisten selama satu musim penuh untuk menunjukkan performa yang sama seperti di pertandingan tadi malam? Jangan kaget jika seandainya Esteva Willian dibangku cadangkan oleh Enzo Maresca di pertandingan selanjutnya, yaitu saat Chelsea melawan Arsenal. Karena baik manajemen dan Enzo Maresca, mereka tak ingin memberikan beban yang berat untuk Esteva Willian dan memforsir tenaganya terus-terusan. Seperti kita tahu bersama, media Inggris sangat mudah untuk mengeluh-elukan pemain tertentu, namun mereka juga dengan mudahnya untuk memberikan kritik-kritik keras kepada pemain tersebut tanpa memperdulikan usia, suku, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Enzo Maresca ingin melindungi Esteva Willian dengan tidak membebaninya tanggung jawab besar untuk terus-menerus bermain di semua pertandingan. Langkah yang dilakukan oleh sang pelatih Chelsea ini sudah dalam jalur yang tepat, dan semoga pemain muda dari negeri Samba itu selalu bisa tampil bagus secara konsisten. Bintang pertandingan memang pantas disematkan kepada Esteva Willian, namun pemain yang layak untuk mendapatkan Man of the Match adalah tak lain dan tak bukan, yaitu Marco Kurela. Konsisten dari menit pertama hingga menit terakhir, Marco Kurela berhasil melakukan tugasnya dengan sempurna. Lamine Yamal masuk ke dalam pemain-pemain yang sudah pernah dikantongin oleh Marco Kurela. Sang pemain yang digadang-gadang menjadi penerus Lionel Messi justru dibuat tidak berkutik sama sekali di hadapan pemain berambut keribo itu, hingga terpaksa Lamine Yamal harus ditarik keluar oleh sang pelatih. Apresiasi juga patut diberikan kepada Moises Caicedo yang berulang kali menghentikan serangan Barcelona di lini tengah. Tak lupa juga untuk Malo Gusto, pemain yang sangat underrated untuk skuad Chelsea saat ini. Malo Gusto selalu rela untuk melakukan tugas-tugas kotor dari tim Chelsea saat ini, namun ia jarang sekali mendapatkan pujian akan hal itu. Ditempatkan di berbagai macam posisi oleh Enzo Maresca, Malo Gusto selalu tampil maksimal dengan menunjukkan usaha tak kenal menyerah ketika membela Chelsea. Dimainkan sebagai gelandang bertahan, bek kanan, bek kiri,
dan bahkan attacking midfield oleh Enzo Maresca, Malo Gusto selalu tampil luar biasa walaupun ia bermain di posisi yang bukan ia kuasai. Di laga melawan Barcelona, Malo Gusto selalu berada di mana-mana. Ketika Chelsea sedang mode menyerang, ia turut ambil bagian. Lalu ketika Chelsea sedang diserang, lagi-lagi Malo Gusto selalu muncul untuk membantu rekan satu timnya. Jika dari tadi kita memberikan pujian kepada para pemain Chelsea, tak lengkap rasanya jika tidak memberikan apresiasi kepada sang manajer Chelsea, yaitu Enzo Maresca. Tak henti-hentinya channel ini memberikan pujian kepada sang pelatih asal Italia itu, karena sudah beberapa kali ia mampu membuktikan tactical genius yang ia miliki. Berhasil menghentikan laju kencang Paris Saint-Germain di final FIFA Club World Cup, lalu yang terbaru adalah menghempaskan perlawanan Barcelona dengan mudahnya. Siapa yang menyangka Chelsea mampu mengalahkan Paris Saint-Germain dan FC Barcelona dengan total agregat sebanyak 6-0. Tidak hanya tactical geniusnya, Enzo Maresca bahkan berhasil menghentikan rekor positif dari seorang Hansi Flick. Sejak menangani Bayern Munich hingga Barcelona, Hansi Flick selalu membuat anak asuhnya berhasil mencetak gol kepada lawan-lawannya di ajang UEFA Champions League. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Chelsea untuk kali pertama dalam karir Hansi Flick. Tim asuhan dari Hansi Flick gagal mencetak gol melawan sebuah tim. Inilah kehebatan dari seorang Enzo Maresca, dan semoga ia terus konsisten menunjukkan permainan seperti ini yang akan berujung pada trofi-trofi lainnya untuk Chelsea. Apakah di antara kalian fans Chelsea yang sampai saat ini masih tetap meragukannya? Enzo Maresca telah menginstruksikan anak asuhnya untuk istirahat dan move on dari pertandingan tadi malam karena perjalanan Chelsea masih sangat panjang, dan di akhir pekan nanti The Blues akan melawan The Gunners di ajang Premier League. Berikut adalah ulasan kami mengenai pertandingan Chelsea melawan Barcelona. Secara keseluruhan, kemenangan ini akan menaikkan mental pemain-pemain Chelsea dan akan menambah rasa lapar akan kemenangan dari skuad The Blues. Para pemain yang sempat menjawab Barcelona ketika ditanya tentang lawan yang sangat ingin mereka hadapi di Liga Champions, mereka telah membuktikan diri dengan menghempaskan perlawanan Blaugrana dengan mudahnya. Bagaimana menurut kalian Blues? Siapakah menurut kalian man of the match pada laga ini? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.